Hari ini kita akan kembali mempelajari materi kelas 11 yakni personal letter. Di video ini kita akan mempelajari mulai dari pengertian, fungsi, struktur, dan contoh dari personal letter. Untuk bisa memahami materi hari ini secara utuh, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya mau mengingatkan agar kalian jangan lupa untuk like video ini, dan pastikan juga kalian sudah subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Let's get started. Kita mulai dengan membahas pengertian dari personal letter. Menurut Oxford Learner's Dictionary, personal memiliki makna made or done for a particular person rather than for a large group or people in general. Atau bisa juga diartikan sebagai dibuat atau dilakukan untuk seseorang secara khusus dan bukan untuk sekelompok orang secara luas. Sedangkan kata letter memiliki definisi a written, type, or printed message that is put in an envelope or attached to an email and sent to somebody. Atau dalam bahasa Indonesia bermakna sebagai sebuah pesan baik berbentuk tulisan, ketikan, maupun cetakan yang dimasukkan ke dalam sebuah amplop atau dilampirkan di email dan dikirimkan ke seseorang. Jadi bisa disimpulkan, personal letter adalah sebuah surat yang ditulis atau dibuat oleh seseorang untuk orang lain yang dia kenal, dan biasanya isi surat tersebut berkaitan dengan urusan pribadi atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai personal matters. Setelah kita membahas pengertian dari personal letter, sekarang kita masuk ke bagian kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu terkait fungsi atau tujuan dari personal letter. Personal letter atau surat pribadi dibuat dengan tujuan untuk meminta maupun memberi informasi terkait urusan yang bersifat pribadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yakni terkait struktur dari personal letter. Personal letter memiliki 8 bagian. Bagian-bagian tersebut adalah yang pertama date, yang kedua address, yang ketiga salutation and name, yang keempat introduction, yang kelima body, yang keenam closure, yang ketujuh complimentary clause, dan yang terakhir adalah signature. Saya akan menjelaskan tiap bagian ini secara mendetail satu persatu ya. Yang pertama date. Date merupakan tanggal di mana surat tersebut ditulis. Contohnya date adalah sebagai berikut. Bagian yang kedua adalah address. Address merupakan alamat si penulis surat atau si pengirim surat. Ini adalah contoh dari penulisan address atau alamat si pengirim surat. Bagian dari personal letter yang ketiga adalah salutation and name. Salutation merupakan salam pembuka. Contohnya adalah dear, my dearest, sweetheart, dan lain-lain. Lalu setelahnya diikuti dengan nama si penerima surat, contoh Dear Nathan. Bagian yang keempat adalah introduction. Introduction atau pembukaan biasanya berisi perkenalan atau bisa juga menanyakan maupun menjelaskan kabar. Contoh dari introduction adalah sebagai berikut. Bagian kelima dari personal letter atau surat pribadi adalah body. Body atau isi surat menjelaskan inti dari surat, di mana kita menceritakan hal yang ingin dibahas atau ditanyakan. Bagian keenam adalah closure. Closure adalah penutup bagian, menunjukkan bahwa hal yang ingin dibahas atau dibicarakan di surat tersebut itu sudah tersampaikan dan surat akan segera diakhiri.
Bagian yang ketujuh adalah complimentary clause. Complimentary clause ini adalah salam penutup, biasanya seperti kata-katanya seperti ini: with love, yours sincerely, dan lain-lain. Bagian ke-8 atau bagian terakhir dari personal letter atau surat pribadi adalah signature. Signature adalah tanda tangan si pengirim surat dan letaknya tepat di bawah complimentary clause atau salam penutup. Untuk contoh complimentary clause dan signature, ini bisa kalian lihat setelah ini ya. Akhirnya selesai sudah pembahasan materi kita hari ini terkait personal letter atau surat pribadi yang merupakan pelajaran kelas 11. Semoga materi hari ini bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan tambahan ilmu. Sebelum video ini berakhir, pastikan kalian untuk like, komen, dan share video ini, serta yang belum subscribe segera subscribe agar setiap minggunya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.